Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال تعالى في آية أخرى واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bukan belasan tahun tetapi berpuluh-puluh tahun. Bahkan para ahli riwayat mengatakan sampai 40 tahun lebih seorang hamba Allah yang kemudian mendapat gelar Khalilullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim, menantikan atau mendoakan kehadiran zuriat dalam keluarganya. 20 tahun Nabi Ibrahim berdoa semoga Allah memberikan zuriat atau memberikan keturunan kepadanya. Maka menurut para riwayat, ketika umur Nabi Ibrahim 80 di kurung tahun, yang pegah 10 di kurung tahun, yang pegah 28 tahun, nyanta pulang ke ahli tarikh. Ahli riwayat berhak berbeda pendapat menurut sumber yang mereka dapat. Dan dah jauh inti mendem. Jadi puluhan tahun lalu Allah berikan berita gembira melalui malaikat yang hampir saja, kalau bukan seorang nabi dan yang menyampaikannya malaikat, hampir saja Ibrahim tidak percaya. Tiba-tiba ada berita bahwa istrinya hamil. Tidak mungkin, karena menyudutkan umur rumah daerah 70 tahun, bahkan bisa lebih. Wadahnya diberita gembirakan kehadiran seorang putra. Saya ulang, kalau dia bukan seorang nabi dan yang menyampaikan bukan Jibril, tak mungkin dia percaya. Tapi karena dia seorang nabi, yang putra adalah Jibril, Jibril adalah malaikat, malaikat tidak pernah berbohong. Yang dibawa berita adalah berita daripada Allah, maka Ibrahim percaya. Maka ringkas cerita, Siti Hajar pun melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail, yang kelak juga menjadi nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat ketika, kalau pakai bahasa Al-Quran, falamma balagha sa'ya, ketika Ibrahim telah sampai pada usia sa'ya, dia tadi sudah bisa berlari-lari. Jadi kira-kira menyoleh tahun bagusnya, barulah saya jemput 6 tahun SD, 6 tahun di SD, berarti 11 tahun. Jadi sudah baru bisa berusaha. Kala itu Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu. Taulang begitu, puluhan tahun dia menanti kehadiran seorang putra atau seorang zuriat lepas putra atau putri.
Nanti yang Allah berikan seorang putra. Tetapi tengah mangat-mangat kala tiba-tiba Allah perintahkan, bukan perintah yang tanggung-tanggung, mungkin yang berandauan bahkan mungkin ribuan tahun kalau namu itu tidak terlalu berat, tapi perintah menyembelih umum tengah galak-galak Nabi Ibrahim kala. Lalu apa yang terjadi? Nah, inilah contoh Ibrahim yang dikenal dengan kedermawanannya, Ibrahim yang dikenal dengan kelembutannya, Ibrahim yang dikenal dengan ketaatannya kepada Allah. Maka dengan kehadiran seorang anak yang lama ditunggu, Allah menguji Nabi Ibrahim supaya jangan sampai kehadiran anak membuat kecintaannya kepada Allah berkurang atau hilang sama sekali. Maka diuji. Kalau dah dengar riwayat terus ketika Nabi Ibrahim jajat neraka main, terus malaikat yang dalam bentuk manusia begah lelaki kamain. Beda cuma bedanya ada riwayat Nabi Ibrahim saboh lelaki dua menyujau, itunya dua lelaki saboh menyujau yang tangguh kedua belah. Bedanya yang mana Nabi Ibrahim lelaki tertu dua tu menyujau, hebat Nabi Ibrahim. Maka mungkin kalau itu cuma sejarahnya, mungkin orang berkata nyan harta jika punya anak, maka kemudian Ibrahim pun memiliki anak dan ujian pun datang. Apakah Ibrahim menunggu lama? Tidak. Hanya dalam riwayat enggak, cuma 5 malam karena datangnya lewat mimpi. 5 malam Nabi Ibrahim menunggu, nyampingkan anak percaya, tapi mungkin preh momen yang kedua. Kemudian dalam riwayatnya juga mungkin yang mudah-mudah alihna mudulih alihana alih sahih ana sahih. Yang jelas itu di Quran Allah Nabi Ibrahim dalam firman Allah di Al-Quran itu bermusyawarah dengan putranya. Jadi ngekul Nabi Ibrahim bahana hai anak beliau ini arafil mana lum kalau dalam lupa Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau. Itu musyawarah langsung kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan lu untuk menyembelih gata. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai bapakku, faf'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Yang dan pernah urung riwayat mungkin berdasarkan yang tertulis. Jadi kepegang budak Nabi Ibrahim busuk baju laga-laga hanya enggak bakat main. Jadi sama-sama nak usul pengun Nabi Ismail. Kalau daya ayah mainnya diurin bagi cerita kagak duitnya yang tengok pi habis teklinya. Mati betul muana Allah alam. Tapi yang jelas di Quran disampaikan jelas di musyawarah. Kau teku yang main-main. Saya kau jujur aja nak dengan malah salah Allah alam. Aku pegah mui baca buka Nabi Ibrahim budak-budak. Ada kena budak adanya nak maju buka-buka. Hanya cok dalam ya apa gede. Letro gede di bandau. Padahal di Quran itu jelas lumpa bahwa menyusi kita pun pendapat kita. Maka oleh Ismail menjawab, lakukan apa yang diperintahkan, insyaallah Allah ayah akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Hadirin dirahmati Allah, itu adalah keberhasilan. Jangan lupa idenya hanya kalah di final, nonton di akhir, tidak melihat proses. Bagaimana seorang Ismail
mau ketika lehernya akan dipotong, hana bantah bio, hana bantah. Rupanya dalam doanya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Nah, itulah anak yang soleh. Jadi diperintahkan untuk menyembelih anak, dan Ibrahim tawakal. Hana berpikir, cuma bermusyawarah, walaupun itu sudah diperintah. Untuk apa musyawarah dilakukan? Untuk mempersiapkan terjadi pemberontakan di kemudian hari ketika penyembelih itu dilaksanakan. Maka supaya Ismail siap untuk disembelih. Nabi Ibrahim, dia punya ayah namanya Nabi, punya komitmen akidah yang kuat, etikut tentu sangat hebat. Beda dengan orang yang mungkin salah membaca terjemahan ataupun salah diterjemahkan atau salah penafsiran. Dia yang mengatakan SD urut nak buku cerita anak-anak Ibrahim mencari Tuhan. Ya, berdasarkan Al-Quran mereka katakan Ibrahim melihat bintang, Ibrahim berkata inilah Tuhanku. Jadi kesimpulannya dianggap Ibrahim pernah bertuhan kepada selain Allah. Itu cerita bohong. Itu cerita penistaan terhadap kesucian silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang lahir dari keturunan yang suci, dari sulbi yang suci pada rahim yang suci. Jadi kakek moyangnya itu Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak pernah dia menyembah selain Allah. Lalu apa di Al-Quran? Falamma ra'a kaukab, falamma ra'a syamsa, falamma ra'a al-qamara. Jadi di Al-Quran itu hanya sering mungkin sampaikan berkat, hanya metode hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada umatnya atau orang kampung. Karena yang semah mandaulah wadanya orang kampungnya, umatnya yang sedang didakwah pada tauhid. Mereka bertuhan kepada yang aneh-aneh, kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari. Jadi seakan-akan Ibrahim ikut menang. Kalau memang itu Tuhan, marilah kita bertuhan kepada yang kalian katakan Tuhan. Tapi ingat, bintang itu akan hilang, ditelan malam. Ketika pagi datang, maka bintang pun hilang. Ibrahim di akhir ayat berkata, aku tidak suka yang hilang. Jadi intinya Ibrahim mengerti dengan tauhid. Jadi belina cerita Ibrahim mencari Tuhan, tidak ada. Bahkan di usianya yang masih bayi pun Ibrahim ditanya ayah, Bama dia yang Bama ayah, oh Tuhanku siapa? Lema dijawab, Tuhanmu adalah aku. Lalu Tuhan ibu bapamu, Tuhan bapak Fir'aun, Namrud, Tuhan Namrud kejudi lema. Yang pun bukan sedang mencari Tuhan, tapi sedang belajar ataupun sedang mengalahkan hujah seorang ibu dalam bertuhan. Dia kesimpulannya kemenangan cara bertuhan. Bertuhanlah kepada yang tidak memerlukan kepada yang lain, tapi yang lain memerlukan kepada dia. Nyan Tuhan. Yang kekawanannya cerita sentilan supaya beli ulang-ulang sejarah-sejarah yang hanya karena mengandalkan terjemahan Quran. Karena di tafsir itu pernah saya bacakan, inilah Tuhanku seperti yang kalian katakan. Begitu kata Ibrahim. Jadi bukan Ibrahim bertuhan kepada selain daripada Allah. Dan kita bersejarah bahwa karena komitmen Ibrahim kuat, di antara kuatnya komitmen yaitu Ibrahim mengingat bahwa anak itu pemberian Allah, nikmat Allah, maka Allah lah yang menentukan semuanya. Kapan Allah berikan dan kapan Allah ambil, itu haknya Allah. Maka Ibrahim siap untuk menyembelih anaknya. Yang kedua, Ibrahim juga yakin bahwa kalaupun tidak disembelih, yang namanya ajal itu sudah ditentukan. Kalau anakku hari ini meninggal, mungkin meninggal juga walaupun tidak disembelih. Tapi memang anak lu hana meninggal,
maka sembelih itu tidak akan terjadi. Ya, maka dia coy jiwa. Ini ada pegawainya mungkin dalam sisi atau dimensi-dimensi yang lain. Yang lain kita sering-sering buka lebar khatib di Ulu Raya, Papa yang kada ikut. Yang jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah lakukan, karena semua berjalan pada takdir masing-masing. Jadi kalau anakku Ismail memang takdirnya usianya 13 tahun, ya apa boleh buat? Ada anak tak disembelih, yang meninggal kan meninggal sih. Hanya uritnya oleh yang anak bereh. Ada nak sakit unci, sakit rumah, baru mau sakit, hana doktor, tuna doktor mau sakit. Wei ke Facebook, pupu di, teman anak pada kini orang kandung bro. Macam yang terjadi padanya ayah bu ataupun ayah bapa dikedi na doktor berusaha purmohon keselamatan. Pu memang ajaib pada dokter atau macam mana? Nah jika ada wajib yang salah ayo. Bukan berangkat pu je. Tapi ajar, inilah komitmen etika akidah. Intinya dia pah dengan pah ini dia nak pah, dia pah lo dia mana ke buku si mana, itu mana. Jadi yang dah pertanyakan di dalam kejadian sesuatu itu pertanyakan masalah proses. Tapi sampai berlaku akhlak yang terpuji untuk apa? Memang dari sisi etika ataupun kode etik dan sebagainya mereka melakukan kesalahan, mungkin hukum dunia, hukum positif di Indonesia atau di mana saja ya lakukan. Tapi yang sampai hiu bangai itu ya, jadi yang nyaman. Nah kali kejadian juga umat Nabi Muhammad waktu perang Badar menang. Waktu menang ya. Kan ada ghanimah namanya, ada rampasan perang. Lalu baginya leurinem yang laku gahana ikut lamprang haurinem bagi lebu dari rampasan perang, bagi pola macam-macam lah yang didapat dari harta kafir waktu perangnya. Maka akibat budak hurina dia daftar laku enggak pegang mana ya Rasulullah pajan-pajan anak yang perang lah nebas suami dia ujuk ke KTP lah mungkin istilahnya ujuk kakak macam mana ya wajib tulis nah kemudian perang pun akan dilakukan kembali. Itu yang dinamakan dengan perang Uhud, dan kita sudah tahu bahwa perang Uhud umat Islam atau pasukan Muslim kalah. Le korban udah daya para sahabat daya dalam perang Uhud. Kau meninggal leko mengejar ada baru mau Rasul. Mungkin dia cerita kita jauh-jauh enggak gerepok enggak meranggong kan. Ya Rasulullah tolong hanale ya. Orang yang personal lalu waktu itu turun ayat yang artinya apakah jika suami kalian duduk di rumah apakah dia tidak akan mati? Tuhan mati dalam kau kehidupan. Itu jawabannya ya mati juga. Pertanyaannya kata Allah, mana lebih bagus mati di rumah atau mati di medan perang? Ya baik. Hadirin rahmat Allah, dikembali ke kisah Ibrahim. Jadi nyamban Nabi Ibrahim. Jadi berpuluh tahun dia menantikan seorang putra. Lalu ketika putranya lahir dan tengah mengandung kalian, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih, dan beliau tidak menolak, tidak membantah, dan tidak menunggu lama. Beliau lakukan. Yang kemudian faktanya dikatakan bahwa yang oleh Allah Ta'ala gantung Ismail dengan seekor kibas. Hadirin yang dirahmati Allah, pada masa Rasulullah SAW nazar sahabat yang miskin, yang jangankan untuk beliau yang macam-macam, pakaian pun berbagi dengan istrinya. Dan para hadirin sudah pasti bisa menebak siapa orang itu. Jadi ketika Hana pernah ikut wirid, Hana pernah ikut zikir, lalu kata bahwa bertemu Rasulullah ditanya,
Pakan kedah nak ikut zikir, nak ikut wirid, nak doa, bukan hanya hajat kepada suatu kepada Allah. Maka oleh sahabat tersebut dijawab, "Lung sebenarnya Rasulullah trip belum pegah kabar. Temanya halal tubuh halal tujuh, temanya bukan danya. Bukan ada orang miskin. Jadi mohon didoakan. Ringkas kita, Rasulullah mendoakan seorang sahabatnya kala itu yang bernama Sa'labah, sehingga dan diberikan modalnya juga kambing 2 ekor sepasang, dan kemudian Sa'labah pun menjadi kaya. Ketika Sa'labah kaya dan berat kekayaan, maka oleh Rasulullah mengirim utusan untuk nyahar kunci tali tinggai jamaah, bahkan gelap semayah kunci tali yang berlewaran bulan. Allah perintahkan Rasulullah utus sahabat untuk mengambil zakat. Seorang yang miskin didoakan oleh Rasul dan diberikan modal oleh Rasul, tapi kemudian Rasul perintah kirimkan utusan minta sedikit hak, bukan untuk Rasul. Zakat itu tidak ada untuk Rasul. Bagaimana kandaku bahwa yang namanya Bani Hashim, Bani Muttalib haram menerima zakat. Bahkan hari Rasulullah yang mengharamkan. Karenanya iriuh manusia hanaga enggak, maka tidak halal untuk keturunanku yang suci. Jadi bahasa Indonesia saya Habib yang hari jauh-jauh. Malah dia Habib ke hanaga deku atau saya hanaga deku, hanaga apa? Saya benda. Hubungan dia deku ilmu bakal lewat hari tahun saya. Mari saya pernah belia, hanya cucuk baju yang buruk. Hanya itu. Jadi Sa'labah dengan bergila, berdalil dan sebagainya, dipegah pajak dan macam-macam lah. Akhirnya kesimpulannya Sa'labah tidak memberikan hak yang diminta oleh Rasulullah, padahal hanya 2,5%. Ubud. Hai menjaga wilayah yang betulnya jaga dagang, menjaga kami, puluh kami sabar sangat gila. Sabar. Itu bukan untuk Rasul, tapi mungkin juga untuk syarah Sa'labah. Hai menunggu sebagai daya hotel kita juga kan orang kesyarat daya hotel yang fakir miskin yang belum mendapat hak untuk menerima zakat. Jadi akhirnya turun ayat yang mengutuk Sa'labah. Maka maksud orang ini cerita orangnya mau contoh Nabi Ibrahim atau mau contoh Sa'labah. Rasul mengatakan, kita kaitkan dengan kurban, bahwa kurban itu diperintahkan di dunia. Kemudian mungkin yang lain kali kebegah pada oleh Khatib atau kapan, tapi ulang tentang kadang-kadang kaji dah pembahasan 2 kata dasar. Urangnya lu buka apa itu kurban. Yang pertama, terserah orang lain berbeda. Ilmu hanya sependapat dengan orang yang mengatakan kurban sama dengan korban. O dengan U. Dan sebenarnya kalau mau jujur, translate yang betul itu bukan huruf K, tapi Q. Makanya mungkin mufakat bila Q dalam translate itu huruf Qaf dalam translate itu Q. Tapi kemudian di mana-mana tulis aja berkurban. Kemudian keren-keren baju jut ke berkorban. Akhirnya jelek kafe pembantaian. Bunga itu yang salah aja yang kurban itu bahasa Al-Quran. Guna kalau baca kisah anak Nabi Adam. Jadi yang ujungnya itqarraba qurbanan. Jadi bukan itqarraba korbanan, bukan korban, tapi kurbanan. Kurban. Apa makna kurban? Ulama kedua yang kita. Yang itu kurban adalah dalam istilah syariat, dalam definisinya, dalam takrifnya, yaitu disembelih binatang ternak yang berbau kaki karena ibadah, disembelih ba'ulo simplu Zulhijjah hingga leblah Zulhijjah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kurban. Disembelih binatang ternak
yang empat kaki. Nah, jadi yang dua kaki yang naruh, yang lima kaki yang naruh, yang kan datang ternak naruh. Tasinya karena ibadat kepada Allah, dan tasiji 10 Zulhijjah. Wataji lih tebit matauro ulo 10 barok, dan sunat menunggu sampai selesai salat dan khutbah yang ringkas. Yang wate untuk menyembelih. Abehi pajan, abehi ilmu matauro tanggal 11 Zulhijjah. Jadi kan selesai kurban, yang belum yang kali si kurban selesai. Mungkin maknanya kali di tablang kali yang si uronyo, yang si singa. Yang belum kadang berusaha napai uronyo kanapai. Nya dabla berusaha bi ngale uronyo kami muhain dapat kena uraya, nya ka uraya. Yang nana pen 2 juta itu adapun terserahlah. Maka mantap jing uronyo nak abla kurban, nak abla binatang tu kurban, besansak hanya segala uraya sekali dabla. Ada kadang mahana ada buka, kopi bahan dengan hari Jumat dah ada gelar masuk karena ganggap dekat jalan hari Jumat. Agak anak. Namun nanti nyepu kurban lah orang pun ya enggak bincang tentang nanti kurban sunat. Hebu kurban lah kedua orang raya. Ayah be hawa dengan. Ilmu mata orang bahulo lelah. Jadi yang dah hitung dari baru Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ditambah malam Senin yang baru habis wadah menyembelih kurban. Dan yang kedua, tujuan menyembelih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua itu menukar dalam definisi ibadat. Jadi karena ibadat maka butuh kepada ilmu pengetahuan. Jadi yang paling kurban tadi itu atau binatang tapi tak ikut tadi tapi kekurbanan juga. Maka ibadat ada syaratnya. Ibadat ada rukunnya. Ibadat ada sah dan batalnya. Jadi kira-kira selama ada si kurban ya, masing-masing adanya namfum kira-kira syarat si kurban. Kena urang anak perleku, tajo bertengku. Kada jo bertengku. Wate tajo bertengku nyani wa fik muamalat. Namo cara jo. Ada jo jumna. Mana-mana ada jo. Mana-mana. Jadi urang terima lagi ya kada. Ya mat. Maka yang salah. Tak berhabis habis hotel. Menyuka salah dalam tersebut pada dalam yang dengan dajak bahawa ahli tak adanya. Jadi kibanuan. Maka mentang hotel untuk silain, untuk kurban kelenyo ada silain. Yang menyayangkan tadinya di kubur. Ya mat. Jadi si kurban itu berarti nanti kurban itu mamnya orangnya kasih sosi teman. Yang sahabat lagi jaga mitra. Jadi punya tajuk oleh orang raya, kusoal tajuk. Tapi jaga kali buku melawai guru. Yang tak pergi melawai kusoal tajuk. Jadi mufok guru dia. Asal kahana kelompok yang kahana ni badannya, hana menang. Dasarnya kurban hanya diperintahkan atas setiap badannya masing-masing. Hana kelompok-kelompok yang hana. Cuman kemudian dia pegang di kelompok-kelompok ada masalah. Yang penting kita doa cara juga. Ya, man. Jadi nawate benar boleh dipegang. Menyusi segalanya hanya ke kurban. Alian nasyara. Nah, jadi kira-kira ada beberapa tujuh mungkin hanya untuk pertimbangan mendaku kita kaji. Yang menyohana jelas akad. Wate tajuk. Yang kira-kira ada tasi mendatangnya. Tepung mendatang tadi. Benar, tepung mendatang tadi. Dan dia urang bagi ipin, bukan izin untuk bagi. Nyaman. Jadi tak kaji ulang. Sehingga dia sampai kita buka benar, raya pangkai. Bila jatuh fitrah salah, dia ini mampu ribe lagi. Ada warai itu kira-kira mampu ribe. Tapi yang kurban salah, paling murah 2 juta itu korban. Yang baru korban. Yang benar kurban. Yang salah pun yang kajian ahli korban. Korban pun
korban tidak ada pengetahuan. Jadi kita ulang, nya ibadat. Nya ibadat, maka ibadat itu ada ketentuannya. Maka mari kahanasi kalinya uku dah belajar. Kenapa yang paling ada menolong kurbun? Kemudian kurbun, akhirnya kurbun contoh, udah ikut Ibrahim, ada ikut Sa'labah. Getutut tip-tip tun bagi orang yang mampu. Walaupun hukumnya sunat muakkad bagi kitanya dalam mazhab Syafi'i dan wajib menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Dia sunat tip-tip tun, maka harus siap. Apakah udah kasih yang kita koji ke Sa'labah? Yang maka dua macam contoh. Kemudian yang terakhir penyangkat kepada nabi yang tinggal pun macam orang kalian kafir tapi kalau bagi. Kemudian yang paling penting dalam ayat surat yang kalian baca dari sejarah Qabil dan Habil atau anak Nabi Adam di ujung ayat atau pada tengah ayat Allah berfirman, "Fataqabbala min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar." Dari dua orang yang berkorban kala itu Habil dan Qabil, diterima salah satu keduanya dan ditolak daripada yang lain. Ketika kita yang kali kurban, kita termasuk dalam ahadihima yang diterima atau dalam kelompok akhar yang lain. Ini pun harus dipertimbangkan. Lalu bagaimana supaya kurban diterima? Dakwah dua wadah yang diterima yang Qabil dan Habil. Wadah yang diterima kurban Qabil, maka li Habil bersumpah la aqtulanna, akan kubunuh engkau. Ini puada kata urina. Kemudian dengan lembutnya Habil menjawab, qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Yang diterima kurban oleh Allah hanya kurban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kedanya termasuk orang yang takwa, yang berkurban, maka kurban diterima oleh Allah. Menjaga takwa, maka takwa lagi ulanya, yang dalam kurban musiga lagi mulai ulanya, kurban lagi dan bertakwa supaya kurban diterima oleh Allah. Menurut ayat dalam surah Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.